selamat pagi Bapak Ibu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan Allah kita, sebab Dia Allah menara dan kota benteng kita. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi
bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
pujian, segala penyembahan kepadamu. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Salam sejahtera dan sehat selalu saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, keluarga MDC dimanapun Anda berada. Pagi ini saya akan menyampaikan tema kita sepanjang bulan Desember, yaitu Fear Not atau jangan takut. Tapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami datang dengan hati yang terbuka, hati yang siap untuk menyambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena hati kami rindu, jiwa dan roh kami haus akan kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, sesungguhnya perasaan takut adalah bagaikan sebuah pisau yang bermata dua. Di satu sisi ia bersifat positif, di sisi yang lain ia bersifat negatif. Di satu pihak ada rasa takut yang sepatutnya, di pihak yang lain ada juga rasa takut yang tidak seharusnya. Apa yang dimaksudkan dengan perasaan takut yang bersifat positif dan yang sepatutnya itu? Itulah perasaan takut yang menghindarkan kita dari bertindak secara sembrono. Apabila orang tidak memiliki rasa takut yang semacam ini, maka yang bersangkutan tidak akan dapat membedakan antara mana perilaku yang aman dengan mana yang berbahaya. Sebagai akibat, ia akan bertindak tanpa pertimbangan yang matang dan hasilnya ia akan menuai masalah yang dapat saja berakibat fatal. Rasa takut yang bersifat positif ini harus ada dalam diri semua orang, karena ia merupakan suatu mekanisme pengamanan diri yang Tuhan berikan dalam hidup manusia. Di antaranya yaitu rasa takut terhadap Tuhan dan rasa takut untuk berbuat dosa. Semua perasaan takut seperti ini akan menjauhkan diri kita dari malapetaka. Lalu apakah perasaan takut yang bersifat negatif yang tidak boleh kita pelihara dalam hidup kita? Yaitu perasaan takut terhadap besarnya masalah yang kita hadapi. Perasaan takut seperti ini bersifat multidimensional dan dapat melumpuhkan hidup kita. Multidimensional karena wujudnya beraneka macam. Melumpuhkan karena mengakibatkan kita akan menjalani hidup ini secara apatis dan dengan penuh kekhawatiran. Apatis alias menyerah kepada nasib. Karena kita merasa bahwa kita tidak akan mampu mengatasi kesukaran yang kita hadapi. Khawatir karena kita membayangkan bahwa oleh karena kesukaran yang tak teratasi itu, maka masa depan kita akan sangat gelap. Bapak, Ibu, Saudaraku, pesan yang Tuhan sampaikan 2000 tahun yang lampau, yaitu menjelang dan di saat kelahiran Yesus Kristus, sangat relevan bagi kita di masa kini. Pesan yang disampaikan melalui malaikat yang diutus Tuhan kepada 4 orang pribadi yang berbeda-beda dengan alasan yang berbeda-beda pula. Pesan yang sama berbunyi, jangan takut, fear not. Di sepanjang bulan ini kita akan melihat pesan yang disampaikan Tuhan kepada keempat pribadi yang berbeda. Yaitu pesan kepada Zakaria, pesan kepada Maria, pada Yusuf dan kepada para gembala.
Pesan yang disampaikan di sekitar peristiwa kelahiran Kristus atau yang biasa kita sebut sebagai peristiwa Natal. Pesan yang berbeda-beda itu dimaksudkan agar kita dapat mengakhiri tahun ini bukan dengan rasa takut terhadap masa depan, namun agar kita dapat memasuki tahun yang baru dengan kepala yang tegak, memandang ke depan, bukan dengan keputusasaan, tetapi sebaliknya dengan penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hari ini kita akan melihat pesan Tuhan yang pertama. Jangan takut, yang ditujukan kepada Sakaria, seorang imam yang saat itu sedang melayani Tuhan di Yerusalem. Menurut catatan Lukas 1, peristiwa tersebut terjadi sekitar 15 bulan sebelum peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 1 ayat 5-7 ditulis bahwa Sakaria dan istrinya Elizabeth belum mempunyai keturunan. Dijelaskan juga dah alasannya, yaitu karena Elizabeth mandul dan kedua mereka telah lanjut umurnya. Mari kita baca ayat tersebut. Lukas pasal 1 ayat 5-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lebih lanjut di dalam ayat 8-11 ditulis bahwa suatu kali ketika Sakaria sedang melakukan tugas pelayanan, yaitu membakar dupa di dalam bait suci, ia melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah mezbah pembakaran ukupan. Melihat malaikat tersebut, Sakaria merasa terkejut dan menjadi takut. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 12. Rasa terkejut tersebut menunjukkan bahwa penampakan dari malaikat Tuhan ini berada di luar dugaannya. Entah sudah berapa kali Sakaria melakukan tugas pelayanan untuk membakar dupa di dalam bait suci. Dan selama itu belum pernah ia melihat malaikat menampakkan dirinya di sana. Itu sebabnya dikatakan bahwa ia merasa terkejut. Kalau Sakaria merasa terkejut dan takut, patut diduga bahwa malaikat yang menampakkan dirinya tersebut adalah pribadi yang gagah dan perkasa. Selanjutnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 13-14 ditulis sebagai berikut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kepada Sakaria, malaikat yang di ayat 19 memperkenalkan namanya Gabriel ini berkata, jangan takut hai Sakaria. Mengapa Gabriel berkata seperti itu? Apa alasannya? Ia tidak berkata jangan takut hai Sakaria karena aku tidak membahayakan dirimu. Ia tidak berkata jangan takut hai Sakaria karena aku temanmu. Tidak. Rasa takut yang dimaksudkan oleh Gabriel di sini bukan rasa takut seperti yang sedang dialami oleh Sakaria karena ia merasa terkejut melihat seorang malaikat yang gagah perkasa. Namun ada alasan yang lebih daripada itu. Gabriel memaparkan alasan mengapa Sakaria tidak usah merasa takut di dalam kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Sebab, kata sebab ini artinya ada alasannya, yaitu doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Berdasarkan ayat-ayat tadi, kita dapat melihat alasan-alasan mengapa Sakaria tidak usah merasa takut. Pesan yang akan menolong Anda untuk mampu menyongsong hari esok tanpa merasa gentar.
Yang pertama, Tuhan mengenal diri kita. Alasan yang pertama yaitu karena Tuhan mengenal diri kita. Itulah yang diutarakan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria dengan berkata, "Jangan takut hai Sakaria." Ia menyebut nama Sakaria secara spesifik. Dengan menyebut nama yang bersangkutan, Gabriel menyatakan bahwa Sakaria adalah pribadi yang dikenal oleh Tuhan dan dia berharga di mata Tuhan. Dale Carnegie, seorang pelopor dalam pelatihan pengembangan diri yang sangat terkenal di dunia, mengatakan nama seseorang merupakan bunyi dalam bahasa apapun yang termanis dan terpenting bagi yang bersangkutan. Dengan berkata seperti demikian, Dale Carnegie bermaksud untuk mengajar agar kita mengingat nama orang lain dan mengucapkan nama tersebut ketika kita berjumpa dengan sang pemilik nama itu. Sebab ketika nama yang bersangkutan kita ucapkan, maka orang itu akan merasa bahwa kita sangat menghargai dirinya. Orang itu akan merasa bahwa bagi kita dirinya adalah somebody, not just anybody, apalagi nobody. Dirinya adalah seorang pribadi dan bukan siapa saja, apalagi bukan siapa-siapa. Somebody, seseorang yang berharga karena kita mengenal dirinya. Sebagaimana yang terbukti bahwa kita dapat menyebut nama yang bersangkutan. Oleh karena itu dengan berkata, "Jangan takut hai Sakaria." Sesungguhnya malaikat Gabriel sama seperti berkata, "Jangan takut hai Sakaria, karena Allah mengenal dirimu." Jangan takut hai Sakaria, karena engkau berharga di mata Tuhan. Jangan takut hai Sakaria, karena di hadapan Tuhan engkau adalah somebody, bukan just anybody, apalagi nobody. Kalimat yang sama sebenarnya Tuhan sedang sampaikan kepada diri kita pada hari ini. Jangan takut karena Tuhan mengenal kita. Artinya diri kita berharga di matanya. Dia Tuhan mengasihi diri kita. Bukankah hal itu yang Yesus ucapkan ketika ia berkata dalam Yohanes 10 ayat 14 seperti demikian. "Aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Sebelum itu di dalam Yohanes 10 ayat 3 Yesus berkata seperti berikut. "Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Perhatikanlah apa yang Yesus katakan tentang dirinya, yaitu sang gembala yang baik di dalam ayat ini. Ia berkata bahwa sang gembala itu memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya gembala itu mengenal setiap dombanya secara spesifik. Artinya Tuhan Yesus mengenal kita satu persatu. Oleh sebab itu tidak usah kita merasa takut, karena Dia yang mengenal diri kita adalah Tuhan, sang penguasa alam semesta. Kalau Dia mengenal dan mengasihi kita, apa yang harus kita takutkan akan hari esok kita? Yang kedua, Tuhan mengetahui pergumulan hidup kita. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak usah merasa takut, yaitu karena Tuhan mengetahui pergumulan hidup kita. Hal tersebut diutarakan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 dengan berkata seperti demikian. "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Seperti yang telah saya utarakan tadi di dalam ayat 7, ditulis bahwa Sakaria dan Elisabet tidak mempunyai anak. Bagi kita yang hidup di masa kini, keadaan tersebut bukanlah masalah yang terlalu besar. Tetapi tidak demikian halnya bagi orang di zaman itu. Karena di masa itu memiliki anak sama dengan memiliki jaminan untuk masa depan. Di masa itu belum ada asuransi dana pensiun dan jaminan hari tua. Sehingga apabila seorang telah berusia lanjut dan tidak lagi mampu bekerja, maka di saat itu anak-anaknya lah yang harus menopang
kehidupan yang bersangkutan. Tidak mengherankan, sampai hari ini pun kita masih mendengarkan orang berkata, banyak anak, banyak rezeki. Ini merupakan kalimat peninggalan masa lampau yang menggambarkan bahwa keberadaan dari anak-anak merupakan jaminan bagi hari esok dari orang tua. Berarti karena tidak memiliki keturunan, maka masa depan Zakaria dan Elizabeth bersifat sangat rentan. Atau boleh dikatakan bahwa mereka tidak memiliki jaminan untuk hari esok. Tentu hal ini merupakan suatu pergumulan yang sangat berat. Bukan itu saja. Dalam Lukas pasal 1 ayat 25 ditulis bahwa di zaman itu tidak memiliki keturunan merupakan suatu aib, sesuatu yang memalukan. Artinya bagi Zakaria dan Elizabeth, keadaan ini merupakan suatu beban secara sosial dan secara psikologis yang sangat berat. Apalagi masalah ini adalah mustahil bagi Zakaria untuk dapat memecahkannya. Sehingga kita dapat menduga apabila pada saat itu Zakaria melakukan tugas pelayanannya, maka ia mengerjakan tidak lebih dari sekedar sebagai sesuatu kewajiban belaka. Secara jasmania ia mengerjakannya, tetapi hatinya dalam keadaan yang apatis. Karena sudah puluhan tahun ia berdoa mohon pertolongan Tuhan dan doanya tidak juga kunjung dikabulkan. Itu sebabnya ketika mendengar berita gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tadi, dalam ayat 18 dicatat Zakaria berkata seperti demikian. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kalimat ini menunjukkan sikap apatis di dalam diri Zakaria. Zakaria melayani Tuhan tanpa lagi meyakini bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa-doanya. Atau dengan kata lain, kalaupun ia masih berdoa, maka doa tersebut ia panjatkan tanpa lagi diwarnai dengan pengharapan. Doa yang sekedar bersifat rutinitas belaka dan tanpa pengharapan di dalamnya. Dan sekarang malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Artinya Gabriel berkata, Zakaria, Tuhan mengetahui pergumulan hidupmu. Zakaria, engkau tidak usah berputus asa. Tuhan akan bertindak untuk menyelesaikan persoalanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau keadaan yang dialami oleh Zakaria itu yang menjadi keadaan diri kita pada hari ini, yaitu persoalan yang kita hadapi telah mengikis pengharapan dalam hati kita. Sehingga hati kita dalam keadaan hambar. Dan walaupun kita masih berdoa, maka hal tersebut kita lakukan sekedar suatu kewajiban dan rutinitas. Dengarlah apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Jangan takut, Tuhan mengetahui pergumulan hidupmu. Tuhan bukan hanya mengenal diri kita sehingga ia menyebut nama kita, tetapi ia juga mengetahui persoalan yang sedang kita hadapi. Ia tidak mengabaikan diri kita. Artinya ada pengharapan bagi kita. Jangan takut. Di sini pentingnya bagi kita untuk mengisi setiap hari dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri melalui beribadah kepadanya secara pribadi. Setiap pagi, setiap siang, dan petang. Setiap kali antara 5 sampai 10 menit kita datang kepadanya melalui ibadah harian. Ibadah harian dapat saudara ikuti baik melalui website atau aplikasi ibadah harian. Dan saudara dapat melakukannya dengan menggunakan buku ibadah harian yang dapat saudara pesan di kantor gereja. Berada dekat dengan Tuhan yang mengenal kita dan mengetahui pergumulan hidup kita, maka kita tidak akan merasa takut akan hari esok. Yang ketiga, Tuhan memiliki rencana untuk diri kita. Alasan yang ketiga mengapa kita tidak usah merasa takut, yaitu karena Tuhan memiliki rencana untuk diri kita.
Hal itulah yang Allah utarakan kepada Zakaria melalui malaikat Gabriel di ayat 15 sampai ayat 17. Demikian Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dengan berkata seperti demikian, Gabriel berkata kepada Zakaria bahwa Allah memiliki rencana yang besar yang akan ia genapi melalui anak yang akan dikandung oleh Elisabeth, istri dari Zakaria. Anak yang harus diberi nama Yohanes itu akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Allah memiliki rencana agar Yohanes menyiapkan umat Tuhan untuk menyambut kehadiran dari Sang Mesias, yaitu Juru Selamat yang akan segera hadir sesudah kelahiran Yohanes. Sang Mesias yaitu Yesus Kristus yang menurut catatan Lukas pasal 1 ayat 26 akan dikandung oleh Maria 6 bulan sesudah Elisabeth mengandung Yohanes. Berarti kalau selama sekian tahun Allah tidak juga kunjung mengabulkan doa Zakaria dan Elisabeth, hal tersebut bukan karena ia lalai atau mengabaikan permohonan mereka, tetapi karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang mampu dipikirkan oleh Zakaria dan istrinya. Bagi Zakaria dan Elisabeth memiliki keturunan sudah lebih dari cukup, tetapi Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu bahwa melalui rahim Elisabeth ia akan menghadirkan sang pembuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa rencana Tuhan tidaklah selalu sama dengan rencana kita. Waktu Tuhan tidak selalu sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Di dalam semuanya itu, satu hal yang bersifat pasti, yaitu bahwa rencana Tuhan selalu lebih mulia dibandingkan rencana kita. Dan waktu Tuhan selalu yang terbaik dan yang tersempurna bagi diri kita. Oleh sebab itu, apabila saat ini saudara sedang melewati pergumulan seperti yang pernah dialami oleh Zakaria, dengarlah apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Jangan takut, Tuhan memiliki rencana untuk dirimu. Rencananya jauh lebih indah dibandingkan apa yang sedang saudara pikirkan bagi dirimu. Kasih, kuasa dan hikmahnya tidak terbatas. Kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu tak usah saudara berputus asa. Jangan takut, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan ia merajutnya dengan indah serta akan mewujudkannya tepat pada waktu. Bapak Ibu saudaraku, sebagai penutup saya ingin memberikan sebuah contoh. Jika seandainya kita adalah seekor tikus, maka ketika kita berpapasan atau bertemu dengan seekor kucing, kita pasti akan sangat ketakutan. Ketakutan akan dimangsa atau diterkam oleh si kucing. Tetapi jika kita bukan seekor tikus, maka berpapasan atau bertemu dengan seekor kucing tidak akan berdampak apapun terhadap diri kita. Demikian juga wabah yang sedang kita hadapi saat ini. Apakah wabah ini akan membuat kita merasa takut terhadap hari esok atau tidak? Sangat tergantung. Dalam hal ini, yaitu sangat tergantung kepada pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita memandang bahwa diri kita adalah seekor tikus dan wabah ini adalah bagikan seekor kucing, maka kita akan merasa khawatir terhadap hari esok. Tetapi kalau kita percaya apa yang Tuhan katakan kepada Zakaria, yaitu pertama,
bahwa ia mengenal diri kita. Kedua, yaitu bahwa ia mengetahui pergumulan hidup kita. Dan yang ketiga, yaitu bahwa ia memiliki rencana untuk hidup kita. Artinya, hidup kita berharga di matanya. Dan Tuhan mengasihi kita. Kita tidak akan merasa takut terhadap si kucing, yaitu wabah ataupun kesukaran yang sedang melintasi di jalan hidup kita. Artinya hidup kita berharga di matanya dan Tuhan mengasihi kita. Maka kita tidak akan merasa takut terhadap si kucing, yaitu wabah ataupun kesukaran yang sedang melintasi di depan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaannya tidak terbatas. Ia tidak akan membiarkan kita menghadapi seorang diri. Sebagaimana ia menolong Sakaria, demikianlah ia akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaannya yang telah ia buktikan melalui kerelaannya untuk hadir dan lahir di dunia ini melalui Yesus Kristus. Ia lahir untuk mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib. Melalui pengorbanannya itu, ia menebus kita dari masa lalu yang kelam dan menyediakan bagi kita masa depan yang gemilang. Bapak, Ibu, saudara, saya akan berdoa bagi kita sekalian. Buka hati kepadanya. Katakan kepada dirimu sendiri, jangan takut, hai jiwaku. Jangan takut, Yesus mengenal dirimu. Jangan takut, Yesus mengenal pergumulan hidupmu. Jangan takut, Yesus memiliki rencana bagi hidupku. Mari kita berdoa. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, aku berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Karena itu aku tidak takut menghadapi pergumulan hidup ini. Karena cinta-Mu, kasih-Mu yang mulia, kesetiaan-Mu yang agung, aku terima. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi setiap jemaat, di mana saja mereka berada, yang telah mendengarkan sabda-Mu. Urapilah mereka dengan kebenaran ini. Biarlah firman ini memberikan kebangkitan rohani bagi mereka, untuk menaruh harap kepada-Mu, bergantung kepada-Mu, dan melihat pengharapan besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Sama seperti malaikat Gabriel telah berkata kepada Sakaria, jangan takut. Demikianlah kami percaya sabda itu disampaikan bagi kami. Kami tidak takut karena kami memiliki pengharapan yang besar di dalam diri-Mu ya Tuhan. Kami sambut kekuatan ini. Kami terima kekuatan ini dengan iman di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memancarkan cahaya wajah-Nya, menyinari engkau di segala jalan-Mu. Tuhan memberikan anugerah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah di hatimu dari sekarang hingga kekal. Berkat ini terima dan bawa pulang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.